materi kelas 12 kalian, yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks ya. Jadi kalau di kelas 10 kita hanya bisa menentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Nah, sekarang kita diminta untuk bisa menyetarakan reaksi redoks. Jadi reaksi redoksnya sudah diberikan. Nah, bagaimana menyetarakannya? Apakah sama dengan menyetarakan reaksi seperti biasa gitu ya. Nah, kalau dalam penyetaraan reaksi yang biasa itu kalian hanya menambahkan koefisien reaksi ya, jadi angka di depan senyawa atau unsur yang bersangkutan. Tetapi dalam menyetarakan reaksi redoks ya, maka yang perlu diperhatikan adalah selain jumlah atomnya harus sama, maka muatannya juga harus sama ya. Nah, ada dua cara untuk menyetarakan reaksi redoks ya. Nah, setelah kalian nanti mengetahuinya ya, kalian bebas mau pakai cara yang mana aja gitu ya. Kalau menurut kalian nanti cara yang pertama lebih mudah, ya silahkan digunakan cara yang pertama. Jika cara yang kedua itu lebih mudah menurut kalian, ya tentu saja kalian bisa pakai cara yang kedua. Jadi sekarang dua-duanya akan Bu Guru bahas ya. Oke, sekarang kita lihat dulu yang pertama nih ya. Yang pertama, metode setengah reaksi atau metode ion elektron ya. Jadi pada metode setengah reaksi ini jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi itu sama dengan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi ya. Jadi di sini kata kuncinya jumlah elektron harus sama untuk reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Nah, untuk metode setengah reaksi ya, biasanya untuk reaksi yang sudah diketahui suasananya, misalnya dalam suasana asam ya, atau dalam suasana basa ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana tata caranya atau langkah-langkah untuk menyetarakan reaksi ya dengan metode setengah reaksi. Yang pertama, tuliskan setengah reaksi reduksi ya atau setengah reaksi oksidasi ya dari senyawa yang akan direaksikan. Berikutnya, kita setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Tentu saja dengan menambahkan koefisien di situ ya. Yang ketiga, kita samakan jumlah O dan H dengan cara ketika suasana asam, maka samakan O dengan menambahkan H2O. Ya. Kemudian samakan jumlah H dengan menambahkan ion H+. Karena tadi kita menambahkan H2O, berarti tentu ada perubahan jumlah H. Nah, kita samakan jumlah H-nya dengan menambah ion H+. Oke. Jika dalam suasana basa, maka samakan O dengan menambahkan OH- sebanyak 2 kali kekurangannya. Kemudian karena sudah ada H pada OH-, maka kita harus menyamakan jumlah H dengan menambahkan H2O. Berikutnya kita samakan jumlah muatannya, tentu saja dengan menambahkan elektron. Ya, yang perlu kalian ingat di sini, elektron itu muatannya negatif. Oke, berikutnya kita lihat contoh di sini. Ya, setarakan reaksi dalam suasana asam di bawah ini. Ya, di sini kalian diberikan satu reaksi redoks yang kita harus menyetarakannya dan dia dalam suasana asam ya. MnO4- plus Fe2+ menghasilkan Mn2+ plus Fe3+ ya. Kita cek dulu ya mana saja unsur yang mengalami perubahan biloks ya. Oke, kita lihat Mn ya, ini biloksnya +7
karena O-nya di sini biloxnya min 2 kali 4, min 8. Nah, di sini muatan ionnya min 1 sehingga Mn plus 7. Fe2+ itu muatannya plus 2, jadi biloxnya plus 2. Mn2+, biloxnya juga plus 2. Fe3+, biloxnya plus 3. Nah, dari reaksi ini ya, kalau kita menggunakan cara setengah reaksi, maka kita pertama adalah menuliskan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya. Nah, dari mana kita tahu setengah reaksi reduksi? Ya dari sini kita lihat ya. Mn ya mengalami perubahan bilangan oksidasi dari plus 7 menjadi plus 2. Berarti Mn mengalami reduksi, sehingga kita tulis setengah reaksi reduksinya MnO4- menghasilkan Mn2+. Ya. Berikutnya setengah reaksi oksidasi. Yang mengalami oksidasi di sini adalah Fe2+. Fe2+ menghasilkan Fe3+, jadi dari plus 2 biloxnya berubah menjadi plus 3, berarti mengalami kenaikan bilox. Nah, berarti Fe2+ ya mengalami reaksi oksidasi. Kita tuliskan setengah reaksi oksidasinya, berarti Fe2+ menghasilkan Fe3+. Nah, langkah selanjutnya adalah karena ini dalam suasana asam ya, kita cek. Kalau dalam suasana asam ya, kita akan samakan jumlah O dan H ya. Kita lihat dulu untuk langkah kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Kita lihat ya, tadi unsur-unsur yang mengalami perubahan bilox itu jumlahnya sudah sama ya di sini ya. Nah, karena jumlahnya sudah sama ya, kita tidak perlu menyetarakan dengan menambahkan koefisien. Jadi Mn karena di sini jumlahnya 1, di sini 1 ya tidak perlu ditambahkan koefisien. Begitu juga dengan Fe. Ya. Fe sama-sama jumlahnya 1, baik di Fe2+ ataupun di Fe3+. Jadi kita tidak perlu menyamakan jumlah atomnya dengan menambahkan koefisien. Ya, jadi untuk langkah yang kedua ini ya diabaikan karena memang unsur yang mengalami perubahan bilox itu jumlahnya sudah sama. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, karena reaksi tadi dalam suasana asam, kita akan samakan jumlah O-nya dengan menambahkan H2O. Jadi, menyamakan jumlah O pada yang punya O. Kalau nggak punya O ya jangan ditambahkan H2O gitu ya. Nah, baru nanti kita tambahkan jumlah H dengan menambahkan ion H+ karena dia dalam suasana asam. Yuk kita perhatikan lagi. Nah, pada reaksi yang pertama MnO4- menghasilkan Mn2+, ya di sini MnO4- itu ada O. Berarti kita harus samakan ya ruas kiri dengan ruas kanan dengan menambahkan H2O sejumlah O yang ada di sini. Ya. Berarti kita tambahkan di ruas kanan H2O sebanyak 4 karena O-nya di sini 4. Berarti kita tambahkan 4 molekul H2O. Ya. Sedangkan pada reaksi yang kedua, ini Fe2+ itu tidak memiliki O ataupun Fe3+ tidak mengikat O. Jadi kita tidak perlu menambahkan H2O di sini. Ya, kita menyamakan jumlah O kalau ya senyawanya atau unsurnya atau ionnya itu punya O. Ya. Oke, berikutnya. Nah, karena kita sudah menambahkan H2O, berarti langkah selanjutnya kita harus samakan jumlah H-nya ya. Karena di sini hanya ada 8 di ruas kanan, berarti di kiri juga harus ada 8. Nah, sehingga di sini kita tambahkan 8H+. Ya, untuk menyamakan jumlah H yang ada di ruas kanan. Jadi ditambahkan ion H+ sebanyak 8. Jadi 4 kali 2 di sini. Nah, langkah keempat ya, samakan jumlah muatannya dengan menambahkan elektron.
Jadi elektron itu ingat muatannya negatif. Yuk sekarang kita lihat caranya. Nah, jadi kita lihat nih ya, kita harus lihat muatan ruas kiri dengan muatan di ruas kanan. Caranya, coba perhatikan MnO4- ini dia punya satu muatan yaitu -1. H+ punya muatan 8+. Jadi -1 plus 8. Berarti ruas kiri itu punya muatan +7. -1 plus 8. Jadi muatannya itu dikalikan untuk 8H ya. Jadi -1 plus 8 berarti muatan ruas kiri itu +7. Sedangkan muatan ruas kanan ya itu +2 ditambah 0. H2O itu tidak bermuatan atau netral. Jadi biloxnya 0 gitu ya. Jadi +2 plus 0. Jadi muatan ruas kanan itu +2. Nah, jumlah muatan ruas kiri itu tidak sama dengan muatan ruas kanan. Yang kiri itu +7 tadi, yang kanan +2. Nah, supaya muatannya sama antara ruas kiri dengan kanan, berarti kita harus tambahkan elektron. Nah, menambahkan elektronnya di mana? Kita lihat kalau di sini +7, supaya sama menjadi +2 di sini, berarti kita harus menambahkan di sini 5 elektron. Jadi +7 dikurangi 5. Ingat elektron muatannya negatif. +7 kurang 5 berarti +2. Nah, kalau sudah ditambahkan 5 elektron berarti muatan ruas kiri itu sudah +2, sama dengan muatan ruas kanan +2 ya. Tapi kalau kalian menambahkan elektron di ruas kanan sebanyak 5, berarti nanti ruas kanan itu punya elektron -3 ya, jadi punya muatannya -3 ya. Sementara di kiri +7, berarti nggak akan sama gitu ya. Ingat elektron itu muatannya negatif. Jadi kalau +7 dikurangi 5 +2 berarti sama dengan muatan di ruas kanan ya. Begitu juga dengan Fe2+. Nah, di sini muatannya +2 di ruas kiri, Fe3+ muatannya +3 di ruas kanan. Supaya sama ruas kiri dengan ruas kanan, maka ditambahkanlah elektron di ruas kanan. Jadi kalau ruas kanan kita tambahkan 1 elektron, berarti +3 dikurangi 1. Berarti muatan ruas kanan menjadi +2. Sehingga nanti sama dengan muatan Fe2+ di ruas kiri, yaitu +2. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah kita menyamakan menambahkan elektron ya pada reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, sekarang kita lihat elektron pada reaksi reduksi itu 5 elektron, sementara pada reaksi oksidasi itu 1 elektron. Nah, ini harus kita samakan. Nah, untuk penyataan reaksi redoks itu kan muatannya itu harus sama. Sehingga nanti kita kali silang. Ya, yang di atas kita kali 1, yang di bawah kita kali 5. Oke, sehingga nanti akan dihasilkan ya MnO4- plus 8H+ plus 5 elektron menghasilkan Mn2+ plus 4H2O ya, karena semuanya kita kalikan 1 ya. Sedangkan yang reaksi oksidasi, setengah reaksi oksidasinya kita kali 5 ya, sehingga nanti 5 kali Fe2+ menjadi 5 Fe2+, kemudian 5 kali Fe+3 menjadi 5 Fe+3, 1 elektron kali 5 menjadi 5 elektron. Nah, sekarang baru kita lihat di sini jumlah elektron sudah sama. Kalau jumlah elektronnya sudah sama, ini bisa kita coret ya, baru kita jumlahkan, kita turunkan ya. Hasil reaksinya menjadi MnO4- plus 5 Fe2+ plus 8H+ plus menghasilkan Mn2+
plus 5 Fe3+ plus 4 H2O. Nah, dari mana kita tahu reaksinya sudah setara? Yaitu dengan melihat jumlah muatan ruas kiri apakah sudah sama dengan jumlah muatan ruas kanan. Yuk, sekarang kita cek ya. Min 1 ya ditambah 10. Nah, ya. Coba perhatikan, min 1 ditambah 5 kali 2 ya. Jadi min 1 plus 10 ya plus 8. Nah, berarti berapa? Menjadi plus 17 di ruas kiri. Ya. Nah, kita cek di ruas kanan apakah juga plus 17. Plus 2 ditambah 5 kali plus 3. Jadi plus 2 ditambah 15, berarti ruas kanan juga plus 17. Nah, kalau sudah sama muatan ruas kiri dengan ruas kanan, berarti reaksinya sudah setara. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Nah, sekarang dalam suasana basah. Ya, dengan cara yang sama seperti tadi, kita tentukan dulu ya unsur-unsur yang mengalami perubahan Bilox. Ya. Nah, jadi di sini ada MnO4- plus Fe2+ menghasilkan MnO2 plus Fe3+. Ya. Kita lihat Mn ya punya Bilox plus 7 karena O-nya di sini tadinya -2 kali 4. Ya, -2 itu karena O punya aturan -2 dalam senyawa ya. -2 kali 4 -8, kemudian jumlah muatannya di sini -1. Berarti plus 7 -8 sama dengan -1. Nah, sehingga Mn di sini plus 7. Fe2+ punya Bilox plus 2. Ya. Nah, kemudian hasil reaksinya MnO2. O punya Bilox -2. -2 kali 2 -4. Supaya hasilnya 0, ya karena ini molekul yang netral ya, maka Mn-nya plus 4. Plus 4 -4 sama dengan 0. Berikutnya Fe3+ itu plus 3. Nah, sehingga kita dari sini bisa mengetahui mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Jadi MnO4- nya mengalami reduksi karena mengalami penurunan Bilox, sementara Fe2+ mengalami oksidasi karena mengalami kenaikan Bilox. Nah, lalu langkah berikutnya kita menuliskan setengah reaksi reduksinya dan setengah reaksi oksidasinya. MnO4- berarti pasangannya MnO2. Ya. Fe2+ menghasilkan Fe3+ pada setengah reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya kita cek apakah jumlah atom unsur-unsur yang mengalami perubahan Bilox itu berbeda. Kalau sama, ya kita tidak perlu menyetarakannya dengan menambahkan koefisien. Ya, tetapi kalau berbeda, nah di situ perlu kita tambahkan koefisien. Ya, kita cek di sini Mn jumlahnya 1. Di ruas kanan juga jumlahnya 1. Fe ruas kiri jumlahnya 1, Fe ruas kanan jumlahnya 1. Oh, berarti ini sudah sama jumlah atomnya. Ya. Lalu langkah berikutnya adalah menyamakan jumlah O. Ya. Oke, kita cek untuk aturan basah. Nah, kita lihat pada suasana basah samakan O dengan menambahkan OH- sebanyak 2 kali kekurangannya. Lalu kita samakan H dengan menambahkan H2O. Yuk kita lihat sekarang. Pada reaksi reduksi, bentar. Setengah reaksi reduksi kita lihat MnO4- tadi ya menghasilkan MnO2. Ya. Nah, kita akan samakan jumlah O-nya. O di ruas kiri itu 4, sementara O di ruas kanan itu 2.
ya. Sehingga karena di sini lebih besar jumlah O-nya, maka kita akan menambahkan OH- di ruas kanan. Ya. Nah, OH- yang kita tambahkan 2 kali dari jumlah kekurangannya. Ya. Nah, ini kan kurangnya 2 ya. Jadi ruas kanan itu kurangnya 2. Berarti kita tambahkan 2 kalinya. Berarti 4. Nah, jadi kita tambahkan OH-nya sebanyak 4, bukan 2. Ya, jadi kita tambahkan 4 OH-. Ya. Nah, berikutnya karena kita sudah menambahkan OH-, berarti ada perubahan atom lagi ya. Berarti harus ada H di ruas kiri. Nah, caranya dengan menambahkan H2O. Nah, sejumlah berapa? Kita lihat hanya di sini ada 4. Ya, berarti H2O yang harus ditambahkan adalah 2 H2O supaya H-nya juga sama-sama 4 di ruas kiri. Ya. Nah, kalau sudah demikian, kita bisa cek jumlah O-nya. Ya. Jumlah O ruas kiri apakah sudah sama dengan jumlah O ruas kanan. Jadi O-nya 4 ditambah 2 berarti ada 6O di ruas kiri, dan ada 2O tambah 4O di ruas kanan. Jadi ruas kiri jumlah O-nya 6, ruas kanan juga jumlah O-nya 6. Ya. Nah, berikutnya pada setengah reaksi oksidasi. Nah, Fe2+ menghasilkan Fe3+. Nah, di sini tidak ada O yang diikat. Berarti kita tidak perlu menyamakan jumlah O ya, karena memang nggak ada O yang harus disamakan. Ya. Nah, baru langkah berikutnya adalah menyamakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Nah, sekarang kita lihat nih ya, pada setengah reaksi reduksi. Berapakah jumlah muatan di ruas kiri dengan di ruas kanan ya? MnO4- plus 2H2O. Berarti di sini muatannya jumlahnya hanya -1, yaitu dari MnO4- ya, -1. Sedangkan di ruas kanannya MnO2 itu muatannya 0 karena netral ya, plus 4OH-, berarti muatannya -4. Berarti ruas kiri jumlah muatannya -1, ruas kanan -4. Berarti belum sama ya. Nah, sekarang kita samakan dengan menambahkan elektron. Nah, menambahkan elektronnya di mana? Ya, kita ingat elektron kan muatannya negatif. Ya, berarti kalau di sini -4, berarti di sini juga harus -4. Ya, berarti di sini ditambahkan 3 elektron. Berarti -1 -3 gitu ya. Jadi jumlahnya -4. Sehingga ruas kiri jumlah muatannya sama dengan ruas kanan. Ya. Berikutnya setengah reaksi oksidasi. Di ruas kiri muatannya +2. Ruas kanan muatannya +3. Berarti kita tambahkan elektron di ruas kanan. Berapa elektron? Ya, hanya 1. Supaya menyamakan jumlah muatan di ruas kiri ya. Jadi kalau 3 dikurangi 1 ya jumlahnya +2, jadi sama dengan muatan di ruas kiri. Nah, sekarang kita perhatikan jumlah elektron di reaksi reduksi dengan jumlah elektron di reaksi oksidasi sudah sama enggak? Nah, belum kan? Nah, berarti di sini harus kita samakan dengan cara kali silang. Yang atas kita kalikan 1, yang di bawah kita kalikan 3 ya, sehingga nanti akan dihasilkan reaksi yang atas kita kalikan 1 semua menghasilkan MnO4- plus 2H2O plus 3 elektron menghasilkan MnO2 plus 4 OH-. Sementara yang di bawah kita kalikan 3, berarti dihasilkan 3 Fe2+ menghasilkan 3 Fe3+ plus 3 elektron. Nah, karena jumlah elektronnya sudah sama, ya udah kita coret. Lalu kita turunkan, kita jumlahkan. Jadi MnO4- turun ya, plus 3 Fe2+ plus 2H2O menghasilkan MnO2 plus 3 Fe3+ plus 4 OH-.
Nah, sama seperti tadi, kita cek jumlah muatan untuk melihat reaksinya sudah setara atau belum. Yuk kita lihat. Min 1 ditambah 3 kali 2 plus 6 ya. Berarti min 1 plus 6. Berarti plus 5. Jadi ruas kiri muatannya plus 5. Kita cek di ruas kanan ya. Ini 0, ini 3 kali 3 9. 9 dikurangi 4. Nah, 4-nya dari sini min 4. 9 min 4 berarti plus 5. Berarti muatan ruas kiri sama dengan jumlah muatan ruas kanan. Berarti reaksinya sudah setara. Baik, contoh berikutnya ya adalah ketika reaksi redoksnya bukan dalam bentuk reaksi ionik seperti tadi ya, jadi bukan dalam bentuk senyawa-senyawa ionik seperti tadi. Bagaimana cara kita menyetarakan reaksi redoksnya? Pada dasarnya aturannya sama, cuman di sini nanti kita harus buat secara terpisahnya dalam bentuk reaksi ion ya, jadi ada pengubahan ke dalam bentuk reaksi ion. Oke, kita lihat saja satu contoh di sini ya. Nah, diminta menyetarakan reaksi redoks berikut. Jadi ada K2Cr2O7 plus HCl menghasilkan KCl plus CrCl3 plus Cl2 plus H2O ya. Maka di sini langkah pertamanya adalah tetap menuliskan kerangka dasar dari setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya secara terpisah tapi dalam bentuk reaksi ionnya ya. Oke, berarti kita lihat di sini ya. Nah, kita harus tentukan dulu mana yang reduksi mana yang oksidasi, sama seperti tadi ya. Nah, kalian bisa menggunakan aturan Bilox ya, aturan penentuan Biloxnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang punya aturan itu ada K sama O di sini ya. Jadi O itu min 2 kali 7 berarti min 14 ya. Kemudian K karena dia golongan 1A berarti Biloxnya plus 1 ya. Plus 1 kali 2 berarti plus 2. Nah, supaya hasilnya 0, CR-nya berapa gitu ya. Jadi plus 2 dengan plus 2 dengan min 14 ya. Berarti CR-nya nanti memiliki Bilox plus 12. Jadi plus 12 untuk 2 CR ya. Nah, jadi masing-masing CR di sini nanti plus 6 ya. Berikutnya ada HCl. H Biloxnya plus 1 ya, karena dalam aturan H plus 1 berarti supaya 0 CL-nya min 1 ya, plus 1 dikurangi 1 0 ya. Berikutnya KCl. K plus 1 karena golongan 1A, CL min 1 ya, berarti jumlahnya 0 ya. Berikutnya CL3 ya. Nah, ingat Cl halogen selalu Biloxnya min 1 kali 3 berarti min 3. Berarti supaya 0 berarti Cr-nya plus 3. Oke, sudah kita lihat di sini. Di sini Cr-nya plus 6 ya. Tadi plus 12 untuk 2 Cr ya. Berarti kalau untuk 1 Cr kan plus 6 ya. Di sini Cr-nya juga 1 berarti plus 3. Cr plus 6 turun Biloxnya menjadi plus 3. Berarti di sini mengalami reduksi. Ya. Kemudian Cl2 ini unsur bebas. Jadi unsur yang berikatan dengan sesamanya itu termasuk unsur bebas. Berarti Bilox unsur bebasnya 0. Ya. H2O ya kita tidak perlu cek Biloxnya karena dia sudah ada dalam aturan. Ya, sehingga di sini kita bisa cek tadi HCl, Cl-nya min 1. Kemudian berubah jadi 0. Ya. Berubah jadi 0 berarti mengalami reaksi oksidasi, kenaikan.
Nah, jadi yang mengalami perubahan saja yang kita tuliskan setengah reaksi reduksinya dan setengah reaksi oksidasinya. Ya, sehingga kalau kalian perhatikan di sini ya, setengah reaksi reduksinya adalah Cr2O72-. Ya, ini kalau kalian ionisasi hasilnya 2K+ plus Cr2O72-. Ingat reaksi ionisasi ya. Nah, jadi dihasilkan Cr2O72-. Jadi Cr-nya yang tadi ya mengalami perubahan bilox ya. Kalau K-nya kan tidak. Jadi tidak kita tuliskan di sini. Menghasilkan Cr3+. Jadi di sini. Karena tadi Cr-nya yang berubah biloxnya. Ya, yaitu Cr+3. Oke, berikutnya setengah reaksi reduksi. Tadi yang mengalami reaksi reduksi itu HCl dengan Cl2. Berarti kita ambil Cl- ya. Ini kalau kita ionisasi kan H+ plus Cl- ya. Nah, berarti Cl- ya menghasilkan Cl2. Nah, ini setengah reaksi oksidasinya. Nah, kalau sudah kita peroleh setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi, barulah kita lakukan langkah-langkah yang tadi ya, menyamakan jumlah O, menyamakan jumlah H, menyamakan elektron. Nah, itu kita lakukan sama seperti tadi ya. Oke, ini setengah reaksi setara untuk yang reaksi reduksi, bisa kalian perhatikan. Jadi Cr2O72- ya. Nah, ini jumlah Cr-nya ya di sini. Ini belum sama. Di sini Cr-nya ada 2, sementara di sini Cr-nya 1. Berarti supaya sama, kita tambahkan koefisien di sini 2. Nah, Cr2O7 2- menghasilkan 2 Cr3+. Nah, baru langkah selanjutnya adalah menambahkan H2O untuk menyamakan jumlah O yang ada di ruas kiri. Nah, berapa jumlah H2O yang kita tambahkan? Ya, sejumlah O yang ada di sini. Karena O di ruas kirinya ada 7, berarti kita tambahkan 7 H2O di ruas kanan. Ya. Nah, langkah selanjutnya, karena kita sudah menambahkan H2O sejumlah 7, maka di sini ada 14 H. Sementara ruas kiri nggak punya H. Nah, berarti nanti di ruas kiri kita tambahkan 14 H+. Berarti reaksi ini dalam suasana asam. Ya. Jadi 14 H+. Nah, lalu langkah berikutnya adalah menyamakan elektronnya ya. Nah, jadi menambahkan elektron untuk menyamakan jumlah muatan. Yuk kita cek jumlah muatan ruas kiri. -2 tambah 14, berarti di ruas kiri ada 12 muatan, plus 12. Kita cek ruas kanan, 2 kali 3 plus 6, H2O 0. Jadi ruas kanan plus 6, ruas kiri plus 12. Berarti nanti kita tambahkan muatan negatif atau elektron itu di ruas kiri ya. Jadi plus 12 dikurangi 6, maka plus 6. Sehingga nanti sama dengan di ruas kanan, yaitu plus 6. Ya. Nah, berikutnya setengah reaksi oksidasi dari Cl ya. Nah, jadi setengah reaksi oksidasi dari Cl ya. Karena Cl-nya di sini jumlahnya 1, sementara di kanan jumlahnya 2, berarti kita harus samakan jumlahnya dengan menambahkan koefisien di ruas kiri. Ya, jadi 2 Cl- menghasilkan Cl2. Nah, karena di sini tidak ada O yang harus disamakan, ya kita tidak perlu menambahkan H2O atau tidak perlu menambahkan jumlah H. Ya, tidak perlu menambahkan ion H+ gitu ya. Oke, berarti kita tinggal langsung melihat jumlah muatan ruas kiri dengan ruas kanan. Ruas kiri jumlah muatannya berarti -2, sementara ruas kanan 0. Nah, supaya sama, di sini -2, di sini juga -2, berarti di ruas kanan kita harus tambahkan 2 elektron. Ya. Nah, kalau sudah demikian, baru sekarang tinggal kita samakan jumlah elektronnya. Yuk perhatikan.
Tadi ya pada Cr2O7 ya atau setengah reaksi reduksi itu ada 6 elektron. Sementara pada setengah reaksi oksidasi itu ada 2 elektron. Nah, supaya sama, maka kalian bisa kali silang. Ya, yang di atas kalian kalikan 2, ya yang ini ya. Yang reduksinya kalian kalikan 2, yang oksidasinya kalian kalikan 6. Tapi kalau bisa disederhanakan, berarti yang reduksi kalian kalikan 1, gitu ya. Yang oksidasi kalian kalikan 3. Ya, ini kita sederhanakan ya. Ya, 6 dengan 2. Berarti ini kita jadikan 1, yang ini kita jadikan 3. Ya, 3 elektron. Nah, oke, jadi hasil reaksinya setelah semuanya dikalikan 1 untuk reaksi reduksi, berarti Cr2O72- plus 14H plus 6 elektron menghasilkan 2 Cr3 plus 7H2O. Ya, sedangkan reaksi oksidasi tadi kita kalikan 3, berarti 2 kali 3 berarti 6 Cl- menghasilkan 1 kali 3 ya, berarti 3 Cl2 plus 3 kali 2 berarti 6 elektron ya. Nah, kalau sudah sama elektronnya ya tinggal dicoret. Lalu selanjutnya kita akan turunkan ya, kita jumlahkan ya, reaksinya menjadi Cr2O72- plus 14H plus 6 Cl- menghasilkan 2 Cr3 plus 3 Cl2 plus 7H2O. Nah, dari sini kita akan turunkan reaksi ionnya menjadi rumus molekulnya seperti di awal tadi. Oke, berarti sekarang kita turunkan reaksi ionnya menjadi reaksi redox seperti di awal tadi. Nah, di sini tadi di awal ada K2 ya. Nah, ini tinggal kita gabungkan ya. Cr2O72- dengan K2 menjadi K2Cr2O7. Jadi di sini reaksinya tidak lagi dalam bentuk reaksi ion. Ya, sudah berbentuk rumus molekulnya. Ya. Nah, berikutnya ada 14H+. Tadi di awal ada HCl, berarti nanti menjadi 14 HCl. Ya. Selanjutnya ada KCl. Nah, karena di sini jumlah K-nya 2, berarti di sini koefisien K juga harus 2, sehingga menghasilkan 2 KCl. Oke. Berikutnya Cr3+. Tadi ada 2 Cr3+. 2 Cr3+ ya, kita gabungkan dengan Cl3-nya menjadi 2 CrCl3 plus 3 Cl2 ya, plus 7H2O. Nah, dari mana kita akan tahu reaksinya sudah setara atau belum? Nah, kalau dia tidak berupa senyawa ionik, ya kita cukup melihat jumlah O-nya. Nah, O di ruas kiri ada 7, O di ruas kanan juga 7, berarti reaksinya sudah setara. Nah, kalau kita masih ragu, ya kita bisa cek satu-satu gitu ya. K di sini 2, O di sini juga sudah ada 2. Cr-nya 2, di sini juga 2 Cr. O-nya 7, tadi di sini O-nya juga 7. 14H, di sini kita cek 7 kali 2 14. 14 Cl. Nah, di sini ada 2 Cl ditambah 2 kali 3 6, berarti udah 8 Cl, tambah 3 kali 2 sudah 14 Cl. Berarti reaksinya sudah setara. Oke, berikutnya kita lihat metode yang kedua, yaitu metode bilangan oksidasi. Kata kuncinya di sini adalah untuk menyetarakan metode bilangan oksidasi, jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor itu harus sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Ya.
Untuk yang reaksi ion itu berlangsung dalam larutan elektrolit, ya. Hanya elektrolit kuat yang dituliskan sebagai ion-ion terpisah. Jika elektrolitnya lemah atau zat padat, zat gas dan zat non-elektrolit ditulis sebagai molekul tidak terionkan, ya. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks, ya, dengan metode bilangan oksidasi. Nah, di sini diberikan contoh soal. Langkah pertama adalah menuliskan kerangka dasar reaksi, yaitu reduktor dan hasil oksidasinya, serta oksidator dan hasil reduksinya. Yuk kita lihat nih contohnya. Ada MnO4- plus H2C2O4 plus H plus menghasilkan Mn2 plus CO2 plus H2O. Jadi untuk metode bilangan oksidasi ini, ya, tidak diberikan keterangan awal tentang suasana reaksi, ya. Nah, jadi suasana reaksinya itu bisa kita ketahui kalau sudah dilakukan penyetaraan. Jadi mau suasananya asam ataupun basa, maka metode bilangan oksidasi ini bisa diterapkan jika dalam soal tidak diberikan keterangan, ya. Oke, berikutnya kita lihat, ya, setelah diberikan soalnya seperti ini, ya, kerangka yang harus kita tulis yang pertama yaitu menentukan siapa reduktor, ya, dan siapa oksidator. Nah, kalian masih ingat ya, reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi, ya, diingat kembali ya. Sementara oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, caranya ya sama seperti tadi, ya, kita tentukan mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi dengan menggunakan penentuan biloxnya masing-masing, ya. Oke, dari sini, ya, kita bisa cek biloxnya masing-masing, ya. Nah, misalnya MnO4- berarti O-nya dalam aturan -2 kali 4, totalnya harus -1. Oh, berarti Mn-nya plus 7, gitu ya. Oke, selanjutnya pada H2C2O4 kita cek yang ada dalam aturan itu ada H plus 1 kali 2 plus 2, O-nya -2 kali 4 -8, plus 2 dengan -8 berarti plus 6, berarti -6, ya, plus 2 dengan -8 itu -6, berarti C2 nya supaya hasil seluruhnya 0, berarti C2 nya harus plus 6, ya. Mn2 plus plus 2, CO2, O nya -2 kali 2 plus -4, berarti C nya plus 4. Nah, dari situ sudah kita bisa ketahui mana yang mengalami oksidasi atau reduktor dan mana yang mengalami reduksi atau oksidator. Kalau kita cek tadi Mn di sini plus 7, ya, menjadi Mn plus 2. Dari 7 ke plus 2 berarti mengalami penurunan bilox. Yang namanya mengalami penurunan bilox itu reaksinya reduksi. Nah, zat yang mengalami reduksi itu namanya oksidator, ya. Berikutnya yang mengalami kenaikan bilox, kita cek pada C, ya. Tadi kalau C2 itu kan plus 6, ya. Nah, kalau C-nya 1 berarti plus 6 bagi 2 berarti plus 3, ya. Kemudian di CO2 tadi C-nya plus 4, berarti plus 3 ke plus 4 ada kenaikan bilox, berarti ini namanya mengalami reaksi oksidasi. Zat yang mengalami reaksi oksidasi dinamakan sebagai reduktor, ya. Zat hasil oksidasi itu namanya
zat hasil oksidasi yaitu CO2, zat hasil reduksinya yaitu Mn2+. Ya. Lalu langkah selanjutnya adalah menyamakan jumlah perubahan bilox atau bilangan oksidasi tersebut dengan memberi koefisien yang sesuai. Yuk kita cek tadi ya. Mn ya dari +7 ke +2 ini mengalami penurunan bilox sebanyak 5. Jadi turunnya 5. Sementara C2 karena C di sini jumlahnya 2, berarti di sini juga harus 2 ya. Nah, jadi ditambahkan koefisiennya 2. Jadi harus disetarakan dulu jumlah atomnya. Jadi C untuk 2C itu biloxnya +6. Ya. Untuk 2C di sini biloxnya +8. Berarti dari +6 ke +8 itu naiknya 2. Nah, supaya sama jumlah biloxnya ya antara yang mengalami oksidasi dengan yang mengalami reduksi, maka ini kita kali silang. Ya, yang turun kita kalikan 2. Ya, jadi yang turun tadi itu adalah Mn ya, MnO4- itu kita kalikan 2, sementara yang naik tadi H2C2O4 itu kita kalikan 5. Jadi kali silang. Sehingga diperolehlah persamaannya menjadi 2MnO4- plus 5H2C2O4 menghasilkan 2Mn2+ plus 10CO2. Baru langkah selanjutnya adalah menyamakan jumlah muatan dengan menambahkan ion H+. Ya. Sebenarnya langkahnya sama seperti pada metode yang pertama ya, ada penambahan H+, ada penambahan O seperti itu ya. Nah, cuman ini penambahan H+-nya di belakang gitu ya. Kalau tadi di awal ya. Nah, sekarang kita lihat menyamakan jumlah muatannya dengan menambahkan ion H+. Yuk kita cek muatan ruas kiri dengan muatan ruas kanan. Jadi muatan ruas kiri -2 ya ditambah 0 ya di sini ya. Berarti jumlah muatan ruas kiri -2, jumlah muatan ruas kanan itu +4. 2 kali 2 +4. Sehingga supaya sama -2 dengan +4, ion H+ itu muatannya positif. Berarti nanti kita harus menambahkan ion H+-nya di mana gitu kan? Nah, kalau di sini +4, di sini -2, berarti kita harus menambahkan ion H+ di ruas kiri. Karena nanti -2 ya kita tambahkan dengan 6, hasilnya +4. Sehingga muatan ruas kiri +4, muatan ruas kanan juga +4. Ya. Kebalikan dengan metode yang pertama tadi. Kalau yang pertama kita tambahkan elektron muatannya negatif. Nah, sekarang kalau di sini kita tambahkan ion H+, H+ itu muatannya positif. Ya. Lalu langkah selanjutnya adalah karena tadi kita sudah menambahkan H+, berarti sekarang kita harus samakan. Ya, di ruas kiri ada H+, di ruas kanan belum ada H+. Caranya bagaimana? Menambahkan molekul air. Nah, sehingga nanti di ruas kanan ada molekul air sejumlah berapa? Sejumlah atom H yang ada di ruas kiri. Ya. Nah, kita cek di ruas kiri ada berapa H nih? Nah, di sini ada 5 kali 2, ada 10H. Ya, 10H ditambah dengan 6H dari 6H+ ya. Jadi ada 16H+. Berarti kalau kita tambahkan H2O berarti sejumlah 8H2O. Nah, kalau sudah berarti sudah selesai langkahnya. Nah, tinggal melihat apakah reaksinya sudah setara atau belum dengan melihat jumlah muatan ruas kiri dengan muatan ruas kanan, apakah jumlahnya sama atau belum. Kita lihat -2 ditambah +6. Berarti di sini +4.
di kanan 2 kali 2 plus 4. Jadi jumlah muatannya sudah sama. Berarti persamaan reaksi redoksnya sudah setara. Oke, contoh soal berikutnya ini jauh lebih mudah ya. Karena di sini sudah dalam bentuk senyawa ioniknya ya. Oke, kita lihat ya kalau kita pakai metode bilangan oksidasi seperti tadi. Langkah pertama, kita tentukan biloks masing-masing unsur yang mengalami perubahan biloks tentu saja. Yuk kita cek MnO4- ya plus Fe2+ menghasilkan Mn2+ plus Fe3+. Kita lihat O punya aturan tadi -2 ya, -2 kali 4 berarti -8, supaya totalnya -1 berarti Mn-nya +7. Fe2+ itu +2 biloksnya, Mn2+ +2, Fe3+ +3. Lalu kita tentukan mana yang mengalami perubahan biloks naik dan perubahan biloks turun ya. Mn dari +7 ke +2, oh berarti ini mengalami penurunan biloks ya, atau dia merupakan reaksinya reaksi reduksi ya. Senyawanya namanya oksidator ya, jadi senyawa yang mengalami reduksi itu namanya oksidator. Nah, yang Fe2+ dari +2 ke +3 berarti mengalami kenaikan biloks ya. Senyawa yang mengalami kenaikan biloks itu berarti mengalami reaksi oksidasi. Jadi dia merupakan reduktor. Nah, lalu berikutnya kita lihat jumlah atom di kiri dengan kanan udah sama atau belum. Mn di ruas kiri 1, Mn di ruas kanan 1. Fe di ruas kiri jumlahnya 1, Fe di ruas kanan juga jumlahnya 1. Oh berarti di sini kita tidak perlu menyamakan jumlah atomnya. Ya. Nah, baru langkah berikutnya kita tentukan perubahan biloksnya. Kalau naiknya berapa, kalau turunnya berapa. Jadi pada MnO4- ke Mn2+ tadi mengalami penurunan biloks dari 7 ke +2. Oh berarti biloksnya turun 5. Sementara Fe2+ ke Fe3+ dari +2 ke +3 itu biloksnya naik 1. Nah, kalau sudah kita tentukan perubahan bilok masing-masing, nah ini kita kali silang ya. Yang turun kita kalikan 1, yang naik kita kalikan 5, sehingga nanti diperolehlah reaksi seperti ini. MnO4- kita kalikan 1 ya, plus 5 Fe2+ karena Fe2+ nya kita kalikan 5 ya. Nah, menghasilkan Mn2+ ya, karena kita kalikan 1 plus 5 Fe3+. Nah, kalau sudah begini baru kita samakan jumlah O-nya. Ya, menyamakan jumlah O-nya ya dengan menambahkan molekul H2O. Karena di ruas kiri O-nya ada 4, berarti di ruas kanan kita tambahkan molekul H2O sebanyak 4 H2O. Nah, karena di ruas kanan sudah bertambah jumlah H, berarti di ruas kiri harus kita samakan jumlah H-nya dengan menambahkan ion H+ sebanyak jumlah H di ruas kanan. Berarti 4 kali 2 berarti ada 8 ion H+. Nah, sehingga kita bisa cek sekarang apakah reaksinya sudah setara atau belum dari jumlah muatan ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, jadi penambahan H2O dan H itu merupakan langkah terakhir ya. Nah, sekarang kita cek dulu ini. -1 tambah 10. Nah, 10-nya dari 5 kali 2 ya. Berarti -1 tambah 10 tambah 8. Ya, berarti ada plus 17. Plus 17 muatan ruas kiri. Yang di kanan plus 2 tambah 5 kali 3. 5 kali 3 kan 15. Berarti plus 2 tambah 15, 17. Ruas kiri jumlah muatannya plus 17, ruas kanan juga plus 17. Berarti reaksi ruas kiri dengan ruas kanan sudah setara. Oke.
Baik, demikian penjelasan materi kita kali ini tentang penyetaraan reaksi redoks dengan dua cara. Yang pertama dengan metode setengah reaksi dan yang kedua dengan metode bilangan oksidasi. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, untuk menguji sejauh mana kalian paham tentang materi tadi, maka kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di bawah ini. Ada 3 latihan soal ya untuk menyetarakan reaksi redoks. Ada yang dalam suasana asam atau diketahui suasana reaksinya baik suasana asam ataupun basa. Ada juga yang tidak diketahui suasana reaksinya. Nah, untuk proses penyelesaiannya kalian bebas menggunakan metode yang mana saja yang kalian lebih mudah untuk memahaminya. Kalian bisa menggunakan metode setengah reaksi atau menggunakan metode bilangan oksidasi. Demikian materi penyetaraan reaksi redoks kita kali ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.